Halo semuanya, akhir-akhir ini banyak orang yang tertarik dengan tren gaya hidup sehat. Salah satunya banyak orang yang pergi ke gym. Pada analisis ini, kami ingin mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kalori yang terbakar saat workout menggunakan Gym Members Exercise Dataset. Kami tertarik karena hasil latihan setiap orang berbeda walaupun durasinya sama. Dari sini, kami ingin mengeksplorasi variabel apa saja yang berpengaruh. Dataset yang kami gunakan berisi 973 anggota gym dengan beberapa informasi seperti jenis workout, tingkat pengalaman, durasi latihan, kalori yang terbakar, dan persentase lemak yang dimiliki oleh pengunjung gym. Dari semua variabel, fokus utama kami adalah menggunakan variabel kalori yang terbakar sebagai hasil akhir dari aktivitas olahraga. Kami juga menelusuri bagaimana faktor-faktor seperti durasi latihan, tingkat pengalaman, dan jenis workout berperan dalam membentuk total kalori yang dihasilkan. Kalau dibandingkan latihan high intensity biasanya membakar kalori yang lebih banyak karena memang intensitasnya memang tinggi. Namun latihan yoga cenderung membakar kalori lebih rendah dan stabil. Tapi menariknya hasil antar jenis latihan kadang saling bercampur, yang artinya pengalaman, durasi latihan, dan gaya setiap orang mempengaruhi banyak kalori yang dibakar. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas scatter plot. Pada scatter plot ini kita lihat dua variabel. Yang pertama itu ada durasi latihan, yang kedua itu ada jumlah kalori yang dibakarnya. Pada scatter plot ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin lama seseorang itu berolahraga, maka semakin banyak kalori yang akan dibakarnya. Pada scatter plot ini juga terdapat pola titik-titiknya itu yang semakin lama semakin baik dan berada di sekitar garis regresi yang menandakan trennya itu konsisten. Ini juga harus tahu teman-teman untuk korelasinya itu sangat besar loh, yaitu berada di antara 0,908. Nah, yang menandakan pada hubungan yang erat antara dua variabel tersebut. Nah, nilai korelasi. Nah, bisa dibilang bahwa durasi latihan itu mempengaruhi jumlah kalori yang dibakar teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang bahkan jika ada perubahan waktu yang sedikit saja itu akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Dari Messiah plot, terlihat nih kalau pemilihan jenis workout antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Ukuran keduanya pun mirip-mirip. Hasil square mendukung hal ini dengan p-value sebesar 0,752 yang mengartikan kalau tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dan jenis workout. Jadi dapat kita bilang nih kalau laki-laki dan perempuan memiliki frekuensi workout yang hampir sama. Jadi kesimpulannya gender tidak terlalu berpengaruh terhadap pemilihan jenis workout. Pada penelitian ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa olahraga itu kunci utamanya terletak pada durasi. Misalnya, seseorang dengan durasi olahraga yang tinggi, kalorinya lebih banyak yang terbakar. Nah, untuk orang yang menjadikan olahraga ini sebagai rutinitas, maka tubuh dia itu lebih mudah untuk membakar kalori karena tubuhnya sudah ngeh terhadap gerakan tersebut. Sebenarnya presentasi kalori dalam tubuh manusia itu disebabkan oleh rutinitas tadi, bukan masalah cowok atau cewek, bukan masalah olahraga yang dipilih, tapi tentang bagaimana kita menjadikan olahraga itu sebagai rutinitas sehingga tubuh kita lebih cepat untuk membakar kalori daripada sebelumnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir teman-teman. Semoga dengan adanya temuan ini bisa bikin kamu lebih semangat lagi untuk bergerak dan paham bahwa kunci hasil yang karya itu adalah konsisten. Nah, nggak ada lagi nih drama-drama bingung milih workout yang ingin kamu lakukan. Tetap jaga ritme, Nikmati prosesnya. sampai ketemu di pembahasan berikutnya.